Bab 59 seisi kota menjadi heboh. 1. Apakah sudah banyak orang yang tahu identitasku? Zaiden Zhou bertanya dengan sangat serius. Jawaban dari pertanyaan ini bukanlah sederhana, karena ini berhubungan dengan dia harus bagaimana mengurus semua ini, dan bagaimana dia harus menjalani hidup. Tuan, Anda tenang saja, saat ini hanya aku yang tahu identitas Anda. Anggota keluarga Zhou yang lainnya masih belum tahu. Ucap Eddie Chen dengan suara kecil, dan wajahnya tersenyum. Tapi Tuan, mengenai identitas Anda sebagai tuan muda keluarga Zhou tidak bisa terus disembunyikan, walaupun Anda sudah memegang semua kendali atas keluarga Zhou, tapi juga tidak bisa terlalu santai. Anda harus bisa menjaga diri sendiri, kalau tidak, mungkin anggota keluarga Zhou yang lainnya akan membahayakan Anda. Tapi perkataan Eddie Chen selanjutnya, malah membuat Zaiden Zhou terkejut. Tapi setelah dipikir, yang dikatakan Eddie Chen benaran, dengan kemampuan anggota keluarga Zhou yang lainnya, jika ingin mengetahui identitas asli Zaiden Zhou, bukanlah masalah besar. Dan jika identitas Zaiden Zhou diketahui orang, maka orang yang berhati jahat pasti akan melukai dirinya. Karena dia sudah berpuluh tahun tidak muncul di keluarga Zhou, jika saat ini dia tiba-tiba muncul, maka pasti tidak akan diterima. Aku tahu, tapi kamu harus menjaga rahasia ini. Zaiden Zhou menatap Eddie Chen dengan serius. Dia tahu, walaupun kejadian hari ini tidak terlalu besar, tapi dia sudah mulai dipantau oleh orang lain. Dan orang yang melihat dirinya tadi, pasti akan penasaran dan ingin tahu identitas asli Zaiden Zhou. Mereka pasti akan terus berusaha untuk mencari tahu identitas asli Zaiden Zhou, dan sampai saat itu, hanya Eddie Chen lah orang yang bisa mereka temukan untuk mencari kebenaran. Tenang saja, Tuan Muda. Aku pasti tidak akan memberitahu orang lain mengenai identitas Anda. Eddie Chen memukul dadanya, dan berkata dengan berjanji. Zaiden Zhou melihat Eddie Chen, wajahnya masih terlihat ragu. Tuan, ini adalah uang yang aku siapkan untuk kebutuhan sehari-hari Anda, silahkan Anda menerimanya. Saat Zaiden Zhou sedang kebingungan, Eddie Chen malah memberikan sebuah kartu bank ke hadapannya. Lalu berkata dengan hormat. Apa maksud ini? Zaiden Zhou tidak mengerti, lalu dia menolak kartu itu. Anda adalah putra semata wayang keluarga Zhou, Anda juga pasti membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, jadi uang ini, Anda ambil saja dulu. Eddie Chen menjelaskan dengan sangat berhati-hati, karena takut membuat Zaiden Zhou merasa tidak senang. Zaiden Zhou ingin menolaknya, tapi setelah dipikir-pikir, akhir-akhir ini dia sungguh membutuhkan uang. Setelah membeli 2 pabrik untuk membuat masker whitening and anti-aging, uang yang bisa dipakai oleh Zaiden Zhou memang tidak banyak lagi. Baiklah, aku akan mengambil uang ini, setelah pergi nanti, jika ada orang yang bertanya mengenai diriku, aku harap kamu dapat menyembunyikannya. Zaiden Zhou mengambil kartu bank itu, lalu tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, hanya saja dia mengingati dengan nada bicara serius. Tenang saja, Tuan Muda. Zaiden Zhou menanyakan informasi mengenai keluarga Zhou kepada Eddie Chen, tapi Eddie Chen terus tidak berbicara. Walaupun dia menggunakan identitas sebagai tuan muda keluarga Zhou, Eddie Chen juga tidak berbicara. Tuan Muda, walaupun aku tahu Anda adalah Tuan Muda, tapi Anda belum pernah muncul di keluarga Zhou, dan juga tidak muncul di kartu keluarga Zhou, jadi segala informasi mengenai keluarga Zhou, aku tidak bisa mengatakannya kepada Anda. Tapi, setelah Tuan Muda kembali ke rumah keluarga Zhou, Anda pasti akan segera mengetahui mengenai keadaan keluarga Zhou. Zaiden Zhou terus memikirkan maksud dari perkataan Eddie Chen ini, daftar aset itu, sudah membuat dia terkejut, tapi yang diperlihatkan oleh keluarga Zhou, mungkin lebih misterius dan besar.
Saat Zaiden Zhou kembali ke Mercury Hall, seketika langsung menarik perhatian semua orang. Mereka sudah turun, pergi dalam waktu yang lama. Iya, sudah 1 jam, tidak pernah ada orang yang pergi ke atas selama ini. Orang ini siapa sebenarnya? Kalian siapa yang tahu? Aku juga tidak tahu, tadi dengar dari adik Horton Zhang, sepertinya dia adalah pemilik saham Outstanding Corp. Semua orang mengatakan opini, lalu melihat Zaiden Zhou dengan penasaran dan iri. Penasaran sebenarnya apa identitas dia, dan iri karena bisa disambut oleh Eddie Chen, dan juga bisa berada di lantai 2 Mercury Hall selama 1 jam. Fasilitas seperti ini, semua orang yang ada di sini, tidak ada satupun yang pernah merasakannya. Hingga, mereka tidak pernah mendengar ada orang yang pernah mendapatkan fasilitas seperti ini. Tidak perlu ditanya lagi, Zaiden Zhou adalah orang yang pertama. Zaiden Zhou, tidak apa bukan, apa yang sebenarnya terjadi. Zaiden Zhou baru saja kembali, dan Hailey Xie tidak sabar untuk bertanya. Menurut dia, kejadian hari ini sungguh sangat mengejutkan. Bisa bertemu dengan Barbie Su tanpa alasan apapun, bahkan diajak ke acara ulang tahun orang asing. Dan yang paling membuat dia terkejut adalah sikap CEO Chen kepada Zaiden Zhou. Begitu hormat, dan itu bukanlah pura-pura. Dan menurut pemahaman Hailey Xie kepada Zaiden Zhou, dia tidak akan ada kesempatan untuk berhubungan dengan orang seperti Eddie Chen. Satu-satu pertanyaan ada di pikiran Hailey Xie, hal ini membuatnya kacau, dan juga bingung. Dia hanya ingin jawaban pasti dari mulut Zaiden Zhou. Aku juga tidak tahu, CEO Chen sepertinya mengenali Charina Sen, dan bertanya kepadaku tentang proyek whitening and anti-aging factor. Zaiden Zhou mulai sadar, dan menghindari tatapan Hailey Xie dengan sangat berhati-hati, dan menjawabnya dengan tenang. Hailey, apakah kamu tidak mau memikirkan lagi, proyek whitening and anti-aging factor, yang akan berhasil nantinya adalah kantormu, apakah kamu mau membuang kesempatan ini? Zaiden Zhou melihat Hailey Xie yang terdiam sejenak, dan dia berusaha memanfaatkan hal ini. Atau, kamu lebih percaya dengan Steve Chen, dan tidak percaya denganku? Aku tidak ada, hanya saja. Hailey Xie menyangkalnya, hanya saja ekspresinya sangat kebingungan. Zaiden Zhou tahu dia sudah mulai ragu, dan tahu dirinya mulai khawatir. Kamu masih mengkhawatirkan hubungan aku dan Charina Sen, aku sudah menjelaskannya kepadamu, kami hanyalah hubungan atasan dan bawahan, hubungan kerjasama, tidak ada hubungan kekasih. Lagi pula, apakah kamu tidak ingin ikut, dan sekalian mengawasiku? Artikel 60/803. Bab 60 seisi kota menjadi heboh. 2. Baiklah. Setelah memikirkannya berulang-ulang, akhirnya Hailey Xie pun setuju. Hal ini juga membuat Zaiden Zhou tenang. Syukurlah, Hailey, masker whitening and anti-aging sudah akan dipasarkan. Kamu harus mempersiapkan Joyous Cosmetic Corp, agar punya persiapan cukup untuk memasarkan masker ini. Ucap Zaiden Zhou dengan tersenyum. Setelah mendapatkan persetujuan dari Hailey Xie, Zaiden Zhou menghela nafas panjang, dan hatinya merasa sangat tenang. Akhir-akhir ini, hubungan dia dan Hailey Xie sangat kacau, dan paling kacau dalam waktu 3 tahun ini. Bahkan Hailey Xie sudah beberapa kali ingin bercerai. Dan sekarang, Hailey Xie setuju untuk meneruskan kerjasama, maka ini berarti dia telah melupakan keinginannya untuk bercerai. Hal ini sungguh membuat Zaiden Zhou tenang. Kakak Zaiden, terima kasih atas maskermu, apakah ini produk dari perusahaan kalian? Tadi aku mendengar mereka yang mengatakannya. Saat Zaiden Zhou sedang melihat Hailey Xie sambil tersenyum, suara Barbie Su terdengar dari belakangnya. Saat Zaiden Zhou menoleh, dia melihat Barbie Su memeluk masker itu dan berdiri di hadapannya,
dan bertanya dengan wajah yang serius. Benar, ini adalah produk dari perusahaan kami, tapi masih belum dipasarkan, sekarang masih belum bisa dibeli, dan juga, yang paling penting, satu kotak masker ini adalah produk terbatas, hanya ada satu kotak ini, tidak ada yang lainnya lagi. Zaiden Zhou melihat Barbie Su, dan hatinya juga merasa senang, dia pun mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Sebenarnya, Zaiden Zhou merasa dirinya harus berterima kasih kepada Barbie Su. Jika bukan karena dia, dirinya tidak akan datang ke acara ulang tahun ini, dan juga tidak mungkin bisa bertemu dengan CEO Chen lagi, dan yang terpenting mungkin dirinya tidak akan bisa mendapatkan informasi mengenai keluarga Zhou. Setelah kamu pulang dan memakainya, jika kamu merasa ini bagus, kamu bisa meneleponku, aku akan memberikannya untukmu lagi. Ucap Zaiden Zhou sambil tersenyum. Sungguh, kamu yang mengatakan ini, tidak boleh menyesal ya, kakak Zaiden, berikan nomor teleponmu untukku. Barbie Su tertawa, dan segera mengeluarkan handphonenya, dan menyuruh Zaiden Zhou menyimpan nomor teleponnya. Sudah, ini untukmu. Zaiden Zhou tersenyum dengan tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menurutinya. Tapi untungnya Barbie Su tidak akan menjadi ancaman bagi dirinya. Hailey Xie juga tidak banyak bertanya, dia hanya melihat figur tubuh Zaiden Zhou. Walaupun orang lain di Mercury Hall ini sangat ingin menyapa Zaiden Zhou, dan juga berkenalan dengannya, tapi tidak ada orang yang berani. Karena, orang yang diperlakukan CEO Chen dengan berhati-hati ini, identitasnya pasti tidak biasa. Acara ulang tahun Alice Chen berlangsung dengan lancar, walaupun ada keberadaan Zaiden Zhou, dan menarik perhatian semua orang, tapi intinya, hal ini tidak menyebabkan kekacauan di acara ini. Melihat Zaiden Zhou tidak mudah didekati, semua orang langsung pergi mencari orang yang dikenal, dan membahas mengenai hal bisnis. Sedangkan Zaiden Zhou dan Hailey Xie tidak berada lama di sana, setelah menyapa CEO Chen, mereka langsung pergi. Yah, siapa orang itu sebenarnya? Kenapa kamu memperlakukan dia seperti itu? Melihat Zaiden Zhou pergi, Alice Chen pun bertanya dengan penasaran, wajah cantiknya terlihat tidak mengerti dengan semua ini. Dalam ingatannya, ayahnya, Eddie Chen adalah orang yang sangat berkuasa. Di seluruh kota ini, tidak ada orang yang berani mengganggunya, dan karena hal ini juga, semua orang baru bisa bersikap segan kepada dirinya sebagai seorang putri ini. Tapi hari ini, Alice Chen tiba-tiba melihat ayahnya yang arogan, juga bisa bersikap seperti orang lainnya, merendah kepada orang lain, bahkan membungkuk untuk memberi hormat. Hal ini membuatnya sangat kebingungan, dan juga penasaran. Alice, kamu harus ingat, dia bukan orang yang bisa diganggu. Hari ini kamu tidak menerima hadiah dari dia, mungkin nanti tidak akan ada kesempatan ini lagi. Tapi Eddie Chen tidak bicara banyak, hanya kalimat yang penuh arti itu, lalu dia mulai terdiam. Di tempat lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Hailey Xie, Zaiden Zhou segera menyiapkan kerjasama antara perusahaan Outstanding Corp dengan Joyous Cosmetic Corp. Setelah menyuruh Elfa Ye untuk menyiapkan dokumen, tiba-tiba handphone Zaiden Zhou berbunyi. Halo, Ted Chuan, ada apa? Setelah menerima telepon, Zaiden Zhou bertanya dengan santai. Sampai sekarang, setelah mengganti pabrik untuk membuat masker whitening and anti-aging, semuanya berjalan dengan lancar. Sedangkan Zaiden Zhou bersama kakek Hu, mereka mengambil bawahan Ted Chuan, Peter Zhao dan juga Kevin, lalu memasukkan mereka ke dalam dua pabrik, untuk mengawasi setiap bagian. Dengan begini, tidak akan ada lagi orang yang ingin mencuri ide masker whitening and anti-aging. Kakak Zaiden, pabrik di sini semuanya berjalan lancar, sesuai perkiraan, 3 hari lagi akan sampai di tujuan yang dibuat CEO Shen. Ucap Ted Chuan dengan senang. Sebenarnya,
Saat pertama kali setuju untuk bekerja bersama Zaiden Zhou, Tetsuan mereka menanggung tanggung jawab yang besar. Mereka sudah sangat familiar dengan Zaiden Zhou, dan mereka juga tahu keadaan Zaiden Zhou. Mereka mengira, hanya melepaskan identitas mereka sebagai satpam, dan bisa belajar bersama Zaiden Zhou. Tapi tidak menduga, bahwa Zaiden Zhou memberi mereka tanggung jawab besar. Akhir-akhir ini, mereka sangat profesional, dan terus mengawasi seluruh pabrik ini, mengawasi setiap tempat yang mudah muncul masalah, dan selalu melaporkannya kepada Zaiden Zhou setiap saat. Secepat ini, kalian tunggu sebentar, aku akan pergi sekarang. Mendengar perkataan Tetsuan, Zaiden Zhou merasa sangat senang, dan dia segera berkata, jika menurut perkiraan dia, kurang lebih juga beberapa hari ini, sudah akan bisa mencapai target Carina Sen. Tapi Zaiden Zhou menghitungnya, kurang lebih butuh waktu 1 minggu, dia tidak menduga 3 hari sudah selesai. Setelah menutup telepon, Zaiden Zhou segera menelepon kakek Hu dan Carina Sen, lalu memberitahu informasi ini kepada mereka, lalu mereka berencana bertemu di pabrik Deseng. Kakak Elfaye, siapkan mobil, pergi ke pabrik Deseng. Setengah jam kemudian, Zaiden Zhou sudah sampai ke pabrik Deseng, sedangkan Carina Sen dan kakek Hu sudah lama sampai di sana. Saat ini mereka berdua sudah berada di kantor sedang minum teh dan berbincang. Mereka hanya menunggu Zaiden Zhou datang. CEO Sen, kakek Hu, tidak diduga kalian datang secepat ini, akulah yang lambat. Zaiden Zhou menyapa mereka lalu tersenyum. Hahaha, teman Zhou, masalah sebesar ini, bagaimana bisa tidak buru-buru, setelah menerima teleponmu, aku segera datang. Kakek Hu tertawa terbahak-bahak. Kerjasama bersama Zaiden Zhou, dan juga Outstanding Corp ini, adalah hal yang sudah lama kakek Hu tunggu, dan juga dia sudah melupakan masa lalu, dan mulai mengembangkan masa depan. Jadi sekali ini, dia sangat mementingkan hal ini, dia tidak akan melewatkan setiap saat dan informasi. Kakak Zaiden, CEO Sen, kakek Hu, ini adalah stok 2 pabrik, dan juga hasil produksi, perkiraannya 3 hari lagi, akan bisa mencapai target CEO Sen. Tetsuan memberikan dokumen kepada mereka, lalu menjelaskan dengan detail. Sebenarnya, sebagai orang biasa, Tetsuan tidak begitu mengerti data di dokumen ini. Tapi tidak bisa jika tidak mengerti, nantinya tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberi Zaiden Zhou. Jadi beberapa hari ini, Tetsuan dan Peter Zhao mereka terus berusaha belajar, dan menangkap maksud dari semua ini. Sedangkan Tetsuan adalah orang yang belajar paling cepat, dia sudah bisa menjelaskan ini dari data ini, tanpa melihat dokumen lagi. Sangat baik, CEO Sen, kakek Hu, waktu tidak menunggu orang, sebentar lagi akan memasuki musim panas, dan ini adalah musim di mana alat kosmetik menjadi populer. Merek alat kosmetik lainnya pasti akan mengumumkan punya mereka saat itu, jadi kita harus melakukan lebih awal dari mereka. Zaiden Zhou melihat dokumen ini, dan dia sudah punya rencana. Dan mereka sudah menentukan 3 hari lagi, tugas ini akan bisa diselesaikan, dan dia sangat serius untuk mengungkapkan idenya. Jadi, kita sudah bisa memulai promosi, dan mengumumkan ke seluruh kota, hal ini tidak bisa ditunda lagi.